R-nya 152. Sekarang startingnya 153. Tetap dia bisa start ya, jadi kompresor mati. Waduh, nggak ada olinya sama sekali. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke pemirsa, di kesempatan hari ini kami akan berbagi lagi bersama pemirsa semuanya. Di sini saya ada pasien yaitu kulkas freezer box ya. Dan di sini menggunakan dua kompresor, tapi salah satu kompresor mati, yang satunya menyala. Nanti akan saya ambil yang mati, kita perbaiki. Siapa tahu masih bisa kita perbaiki. Apabila tidak bisa terperbaiki ya harus ganti kompresor baru ya. Jadi di sini tadi saya sempat kesetrum di sini, tangan saya masuk ke dalam. Tadi awalnya tidak nyetrum, tiba-tiba kompresor yang ini nyetrum ya. Jadi nyetrum dari bodi, dari kompresornya. Jadi langsung kita atasi saja. Tapi buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Warno Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya. Dan komen apabila ada pertanyaan. Oke, langsung kita atasi permasalahan kulkas. Dan di sini yang salah satu kompresor sudah kita cek, itu ampernya menunjukkan 1,7, artinya normal. Dan di sini sudah kita cucukkan, mungkin sudah ada tanda-tanda dingin. Coba kita akan pegang bagian dindingnya. Dan di sini tangan saya sudah merasakan dingin, cuman mungkin dinginnya kurang ya, tapi tetap bisa walaupun kompresor satu. Nanti yang satu kita baiki. Dan di sini saya belum mengetahui kipasnya menyala atau tidak. Nanti kita perbaiki apabila kipasnya mati juga ya. Biasanya sering terjadi mati di kipasnya. Jadi kulkas freezer tidak dingin bisa disebabkan mati kipasnya atau mati kompresornya. Dan di sini sudah kita ketahui yaitu mati di bagian kompresornya. Nanti kita baiki kompresornya. Dan sekarang saya akan mencoba menyalakan kipasnya ya. Dan di sini sudah kita pegang keliling. Di sini sudah ada, cuman baru kita cucuk. Cuman di sini sudah ada tanda-tanda dingin. Oke, langsung kita atasi saja permasalahan kulkas ini. Oke, untuk nangani yang pertama ya, kita akan coba tes tadi untuk kompresornya. Dua-duanya sudah kita tes satu-satu. Satunya menyala. Sekarang kita akan tes kipasnya menyala atau tidak. Dan di sini saya tidak menghubungkan kompresor satupun. Di sini ada kabel yang dimakan tikus ya. Ini banyak kabel yang bocor. Nanti kita bagi saja kabelnya. Kita urutkan lagi kabelnya. Ini kabelnya sempraut ya, banyak yang bocor di sini. Oke, saya akan mencoba. Saya tidak berani memegang karena banyak yang bocor. Saya akan coba tes kipasnya, apakah kipasnya menyala dua-duanya. Dari sini kelihatan kipasnya. Di sini kipasnya dua-duanya tidak menyala. Kita baiki saja semuanya. Kipasnya dua mati semuanya. Oke, langsung kita bongkar semuanya. Ini kabelnya, masalahnya kabelnya banyak yang bocor. Langsung nanti kita susun ulang. Oke pemirsa, kipasnya satu sudah kita coba menyala ya. Dan untuk berikutnya kita akan coba kipas yang satunya. Ternyata kipasnya hanya digigit tikus, putus satu. Sekarang saya akan coba menyalakan kipas satunya. Sepertinya di sini juga putus di sana kabelnya. Coba kita sambung.
Oke, untuk kipas duanya semuanya menyala, kipasnya dua-duanya, jadi hanya kompresornya saja yang rusak. Jadi langsung kita bongkar kompresornya. Kita akan coba posisi di luar kulkas ya, siapa tahu bisa hidup. 8 koma ya, artinya kompresor macet sudah. Coba kita nyalakan lagi. Delapan koma. Sekarang kita coba ukur di antara bodi sama pinnya, kita atur di buzzer, dan untuk satu pinnya kita taruh di sini. Kita coba shotkan dulu. Sekarang coba kita ukur sini ya, overloadnya. Ya belum shotnya. Sekarang kita coba ukur resistansinya ada berapa, kita atur di kilo. Kita ukur resistansinya, R-nya 152. Sekarang startingnya 153. Coba kita akan nyalakan menggunakan kapasitor yang lebih gede di sini. Apakah bisa menyala? Sekarang sudah kita pancing menggunakan kapasitor yang ukurannya 32 mikro. Apakah bisa menyala? Oke, tetap tidak bisa start ya, jadi kompresor mati. Oke, nanti coba kita perbaiki dulu kompresornya. Apabila bisa diperbaiki nanti diperbaiki, kalau misalnya tidak bisa diperbaiki langsung kita ganti dengan yang baru. Oke pemirsa, kita langsung melanjutkan perbaikan kemarin ya. Kemarin saya bawa pulang kompresornya. Sekarang coba mau kita belah kompresor ini, dan kemarin kompresor ini mati ya. Saya cek resistansinya masih bagus. Sekarang langsung kita lakukan pembelahan. Di kompresor ini mati, nggak bisa hidup. Sekarang mau coba kita hidupkan karena ini sudah dingin. Kemarin kan masih panas banget ya, sekarang sudah dingin. Apakah dia bisa menyala? Saya akan coba nyalakan. Di sini saya akan mencoba menyalakan, kita pancing menggunakan kapasitor 32 mikro. Sekarang kita cocokkan, misalnya ampernya tinggi langsung kita copot. Ampernya 9,2, berarti kompresor memang benar-benar mati ya. Jadi langsung kita bongkar saja. Oli mau kita tumpah dulu untuk mengetahui olinya masih bagus atau tidak, atau kehabisan oli. Kadang kompresor mati itu dikarenakan kehabisan oli ya. Waduh, enggak ada olinya sama sekali. Enggak ada olinya. Apa buntu ya? Enggak ada olinya. Coba kita bongkar dulu. Pipanya di sini. Kita potong aja di sini. Coba kita tumpah lagi dari sebelahnya. Dari sini tadi nggak keluar. Apa memang nggak ada olinya, atau
ada ya olinya ya. Olinya kotor. Ini saya tiup. Kayaknya olinya sedikit banget ya. Jadi kompresor ini kurang oli. Jadi ini olinya kotor. Tinggal segini ya olinya ya. Harusnya olinya itu ada segini kalau kompresor freezer ya. Harusnya ada segini. Ini hanya segini. Apa memang belum tumpah semua atau memang bener nggak ada olinya? Sekarang sudah berhasil kita buka. Kebakar ya. Lilitannya kebakar ya. Tandanya lilitan kebakar itu apabila ini kok gerindaannya kayak orang kebakar juga nih. Jadi di sini memang macet ya kompresornya. Kita langsung lepas saja semuanya. Nanti coba kita baiki apabila misalnya saya cek resistansinya masih bagus. Nanti coba kita ini ya, yang ini kan sudah konslet ini. Sudah konslet ini nanti kita akan coba kita pisahkan, nanti kita pasang pelapis lagi supaya tidak connect di antara ini. Juga kalau sudah gini biasanya juga konslet sama bodi juga.
Jadi ini macetnya dikarenakan kehabisan oli ya. Tadi kita tumpah olinya memang cuma sedikit. Nanti coba kita baiki, siapa tahu bisa ya. Ini lilitannya sebetulnya masih bagus, saya cek resistansinya juga masih bagus. Coba kita nanti kita bongkar semuanya, nanti kita baiki semuanya, dan jarak-jaraknya ini kita atur semuanya. Sudah kita lepas bautnya, sekarang kita congkel soketnya di sini. Kita tarik. Wah, hitam. Ini pakai limbah masih bagus ya lilitannya. Karena dia mengalami panas yang berlebihan, jadi dia terbakar anunya, pembatasnya. Ini bagian pembatasnya yang di tengah pun juga terbakar. Coba kita putar, apakah benar kulkas ini macet. Kita putar ini ya, bener kulkas ini macet ya, kompresor ini macet, ini lengket. Disebabkan kurang oli. Sambil kita siram oli, sambil kita putar-putar. Ini oli bekasnya tadi kita siramkan di tengahnya, di sini. Di sini ya. Sambil kita putar. Oke, dinamonya sudah muter, ininya tengahnya, asnya sudah mutar. Kita masukkan semuanya. Ini olinya, ini oli bekasnya tadi. Saya akan coba memperbaiki ininya dulu ya, lilitannya ini dulu, karena ini terjadi terkupas semuanya. Nanti kita akan coba pembatasnya ini kita perbaiki, nanti kita akan coba nyalakan lagi. Oke pemirsa, sekarang sudah kita kasih mika ya. Jadi kita potongkan seperti ini, baru kita masukkan di sini. Setelah kita masukin, ini belum kita ikat menggunakan benang, masih kita ikat menggunakan kabel tis. Yang penting di sini sudah bisa kita putar menggunakan tangan bagian tengahnya, karena kemarin terjadi macet ya, dikarenakan dia kehabisan oli. Nanti apabila ini saya nyalakan hidup, lalu langsung kita tambahkan olinya. Oke. Dan sekarang sudah kita pasang ampere meter. Sekarang perhatikan ampere meter saya berapa ampere. Langsung kita cocokkan ke listrik. Apakah menyala? Oke, menyala ya. Kita akan tambahkan oli dulu. Saya menggunakan oli ini 1 jerigen 4 literan. Kita tambahkan dulu.
sudah kita tambahkan oli sekarang. Kita biarkan aja dulu. Sekarang mau kita jabut, kita hitung 1 menit ya. Apabila 1 menit nyala, berarti kompresor ini masih layak pakai. Sekarang kita jabut. Setelah kita jabut, kita hitung 1 menit 60 detik ya. Apabila 1 menit kompresor ini menyala, berarti kompresor masih siap produksi, masih siap pakai. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coba kita hitung 30 detik apakah dia bisa hidup. Misalnya nggak hidup, nanti kita hitung 1 menit. Berarti kompresor masih siap pakai ya. Nanti langsung kita rapikan, kita alas kembali. Kalau menurut resistansi memang kompresor ini masih oke. Cuman kebakar bagian lilitannya di sini. Tapi sudah kita kasih pembatas menggunakan mika. Jadi kompresor sudah bisa digunakan lagi. Nanti langsung kita lakukan pengelasan. Jadi selanjutnya mau kita cek PSI-nya, apakah masih bagus PSI-nya. Oke pemirsa, karena kompresor ini masih siap pakai ya. Kita kompresinya juga sudah bagus. Kita rapikan dulu bagian lilitannya ini. Mau kita ikat menggunakan benang. Masalahnya kalau menggunakan kabel tis ya, takutnya nanti leleh, mendegar, lalu dia ke sini ya, nyangkut ini bisa patah ininya, lilitannya. Langsung kita ikat menggunakan benang yang anti kebakar. Jadi benang biasa yang kita gunakan itu benang bangunan ya. Sebetulnya dia juga mudah kebakar, tapi lebih tahan daripada plastik ya, lebih tahan benang daripada plastik. Langsung kita lakukan pengikatan.
Pemirsa, sudah selesai proses pengelasan. Untuk selanjutnya kita akan masukkan oli ya, setelah kita las keliling. Jadi untuk mengetes, untuk mengetahui bocor atau tidak, kita menggunakan oli. Jadi bukan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Jadi oli yang kita gunakan untuk mendeteksi kebocoran. Sebelum kita isi oli, langkah pertama kita akan sikat dulu keliling seperti ini, supaya nanti apabila ada kebocoran kelihatan. Apabila ada las-lasan yang kurang rapat juga kelihatan. Sepertinya saya melihat ada yang kurang rapat. Seperti ini ya contohnya, kurang rapat. Kita sikat lagi, kita las ulang kembali. Sambil kita pukul-pukul biar kotoran di dalamnya biar keluar. Oke, sudah kita sikat keliling ya, tinggal sedikit ini kita ulangi lagi. Oke, berpisah, saatnya kita mencari proses kebocoran ya, dari bocornya. Karena sudah kita isi oli, tentunya apabila bocor dia akan tembus. Kita isi oli, lalu kita isi angin, kita pompa 100 PSI untuk tekanannya. Apabila ada bocor, pastinya dia ada oli. Saya curiga di sini, kayak sedikit ada basah. Oke, sudah aman, tidak ada yang bocor. Setelah kita las, lalu kita coba cek, nyalakan ke listrik ya, apakah masih bisa hidup atau tidak kompresor tersebut. Oke pemirsa, sudah kita turunkan. Sekarang coba kita akan menyalakan apakah masih hidup kompresornya setelah kita las. Oh, mantap ya. (0,5). Kalau untuk freezer gede teman-teman ya, normal 0,5, karena dinamonya juga gede. Oke, acungkan jempol. Oke pemirsa, jadi selesai juga perbaikan kompresor yang mati ya. Kemarin pun sempat nyetrum saya teman-teman ya. Awalnya kita pegang itu tidak nyetrum, saya tuh kemarin tuh kesetrum hingga tangan kiri seginian ya, kesetrum. Ini nempel besi semuanya, jadi tangan saya itu lengket, tidak bisa kita tarik. Tapi alhamdulillah bisa lepas
ya mungkin masih dikasih umur panjang ya, supaya bisa membagikan pengalaman setiap hari, setiap saya bekerja buat Universitas semuanya. Oke, ini sudah selesai untuk perbaikan kompresornya juga. Ini juga masih oke kompresinya. Sekarang langsung kita akan pasang di kafe teman-teman ya. Masalahnya ini saya perbaikannya di kafe, saya tidak bisa merekam nanti posisi di tempat ya. Masalahnya di pinggir jalan raya, suaranya juga terlalu bising, juga karyawannya juga banyak. Jadi nanti sampai di sini saja videonya untuk di kafenya. Nanti saya tidak, kemarin sudah kita rekam saat kemarin kan pas istirahat, mungkin karena karyawannya sudah pada kurang, sekarang mungkin rame ya kalau siang seperti ini. Jadi nanti saya tidak saya rekam nanti pemasangan di lokasinya. Tapi yang penting buat bersama semuanya tahu bagaimana sih ngatasi kulkas yang sudah macet kompresornya, ya sudah panas. Dan ini kemarin kasusnya aja bunyi tok tek seperti itu. Terus saya cek PTC bagus, semuanya bagus, overload bagus. Jadi permasalahannya hanya di kompresornya macet ya. Sekarang sudah selesai kompresornya. Jadi buat bersama semuanya, apabila mau perbaikan kulkas seperti itu tadi cara ngatasi, jadi lebih baik kita baiki dulu kompresornya ya. Apabila menemukan kompresornya macet, jangan langsung main ganti, perbaiki dulu, siapa tahu hanya cuman macet ya. Kalau cuma sudah kebakar ya harus kita ganti yang baru. Misalnya kan cuman macet ya, ini tadi cuman terjadi hanya macet, cuman kebakar bagian tadi mikanya kebakar, terus benangnya semuanya kebakar. Tapi untuk kompresornya, lilitannya saya tes menggunakan apometer masih bagus. Jadi saya berharap kompresor ini bisa saya baiki. Tapi saya berhasil memperbaiki hari ini. Jadi hari ini langsung kita pasang ke tempatnya. Mungkin sampai di sini dulu. Buat berita semuanya sudah hampir di channel Warno Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang ke depannya, dan share di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Mungkin sampai di sini dulu. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.